Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik kelas 7. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Sehat-sehat aja ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap semua ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai digital society ya. Pada pertemuan kali ini materinya adalah digital society. Kita mulai ya, belajar tentang digital society. Apa sih itu digital society itu? Mungkin selama ini kalian bertanya-tanya ya, apa sih digital society itu? Nah, jadi digital society itu secara artian adalah masyarakat digital ya, diambil dari bahasa Inggris. Kenapa mengambil kata digital? Karena di dalam dunia teknologi itu sinyal digital mempunyai nilai-nilai tertentu ya. Kalau nggak 1 ya 0 itu nilainya. Kalau nggak true ya false ya, sehingga sinyal digital ini akan sulit, bahkan tidak bisa menerima gangguan. Makanya dipakai istilah digital. Kemudian kalau digital society itu secara harfiah itu artinya adalah kerangka berpikir ya secara mendasar antara interaksi manusia dengan teknologi untuk membuat kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang mendatang. Jadi digital society itu maksudnya adalah generasi yang mempunyai pola pikir komputasi ya, selalu berpikir bagaimana kedepannya untuk lebih mudah meringankan pekerjaannya, dan berkaitan dengan sebuah perkembangan teknologi. Nah, itu dia pengertian daripada digital society. Kemudian latar belakang lahirnya digital society itu apa sih Pak? Nah, latar belakangnya itu pertama itu kan karena perkembangan teknologi yang semakin maju itu menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan ya atau drastis di dalam kehidupan manusia. Nah, perubahan tersebut meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia ya, dalam kehidupan kita. Udah pasti ya, perkembangan teknologi sudah pasti itu menyebabkan perubahan yang drastis seperti aspek komunikasi, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek industri dan lain-lain ya. Nah, perkembangan teknologi tersebut itu pasti memberikan dampak positif, juga bisa memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Nah, salah satu dampak positifnya perkembangan teknologi adalah mudahnya mengakses sebuah informasi dan komunikasi. Informasinya mudah didapat, komunikasinya cepat ya kan. Nah, itu salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi. Nah, komunikasi yang cepat ini memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia, sehingga usaha dan upaya yang dilakukan oleh kita atau manusia itu bisa lebih efisien ya. Itu dia salah satu dampak positifnya. Kemudian ada digital society, ada juga lawannya adalah analog society. Nah, analog society ini artinya adalah masyarakat analog. Berbeda ya sama teknologi digital. Kalau teknologi analog itu diterjemahkan atau diartikan itu sebagai teknologi yang menggunakan sinyal analog yang memiliki besaran gelombang yang nggak bisa ditetapkan dan terus berubah dalam ruang dan waktu. Jadi karena dia tidak konsisten, terus berubah, makanya dia selalu pasti mengalami gangguan. Nah, dalam hal masyarakat atau kelompok,
Analog society merupakan sebuah kelompok masyarakat yang dalam kehidupan dan kebutuhan sehari-harinya itu masih menggunakan metode konvensional atau non-teknologi ya. Nah, antara digital society dan analog society itu pasti nanti bertemu ya. Pasti ada pertemuan antara masyarakat digital dengan masyarakat analog. Tentu selalu akan ada pertemuan ya. Nah, titik temu ini dinamakan konvergensi. Apa itu konvergensi? Konvergensi itu titik temu ya. Oke, konvergensi antara masyarakat digital dengan masyarakat analog itu bentuknya bisa beraneka ragam. Salah satunya adalah bentuknya penyampaian pendapat ya, penyampaian pendapat atau aspirasi. Kalau hal ini berkaitan dengan teknologi komunikasi, di mana pengguna teknologi digital dan masyarakat masih menggunakan teknologi analog bertemu dalam satu titik dalam sebuah wadah media komunikasi. Ya, jadi hal ini berkaitan dengan teknologi komunikasi, di mana pengguna teknologi digital dan masyarakat yang masih menggunakan teknologi analog bertemu dalam satu titik dalam sebuah wadah atau media komunikasi. Antara analog society dengan digital society itu menghasilkan beberapa poin ya. Poin pertama itu adalah komunikasi dan proses sosial. Komunikasi adalah proses sosial ketika individu memberikan simbol dan diinterpretasikan oleh individu lainnya. Maksudnya adalah komunikasi itu ada timbal baliknya ya, dua arah. Nah, komunikasi sebagai fenomena sosial itu nggak bisa dipisahin dari masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat sendiri merupakan zon politikon. Zon politikon itu adalah makhluk sosial. Kemudian poin yang kedua itu media komunikasi analog dan digital. Analog dan digital itu mempunyai perbedaan ya, masing-masing mempunyai perbedaan yang mendasar. Kalau analog itu kan diterjemahin sebagai teknologi yang masih menggunakan sinyal analog. Ya, kalau sinyal analog itu kan mempunyai besaran gelombang yang nggak tetap yang tadi saya jelasin tadi, sehingga terus berubah ruang dan waktu. Nah, kalau digital itu diterjemahkan dengan sinyal digital yang terbatas dan memiliki nilai tertentu. Nah, karena nilainya yang terbatas dan cuma memiliki dua nilai, kalau nggak satu ya nol, kalau nggak true dan false. Makanya teknologi analog sudah mulai ditinggalkan dan mulai digantikan dengan teknologi digital.